Ya, selamat pagi. Kita boleh bersyukur di pagi hari ini menikmati kasih setia Tuhan yang baru dalam kehidupan kita, di mana kita boleh melalui hari kita sepanjang malam dan di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kita mau melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami dan memberikan kepada kami hari yang baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, biarlah hidup kami dimulai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, pergilah katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menggoyangkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikan kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana kita mengambil seorang raja yang bernama Yerobeam. Yerobeam, kita bisa melihat bahwa Yerobeam mempunyai kisah kehidupan yang sangat luar biasa, di mana Yerobeam adalah seorang budak yang dipakai oleh Tuhan menjadi seorang raja. Namun kalau kita lihat bahwa Yerobeam ini dijamin akibat dosa-dosanya. Mengapa saya katakan dijamin akibat dosa-dosanya? Karena dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, dari seorang budak menjadi seorang raja. Itu adalah satu tindakan yang luar biasa yang dipercayakan oleh Allah kepada Yerobeam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Allah kepada Yerobeam itu jelas dan tegas, di mana peringatan Allah kepada Yerobeam itu datang melalui seorang nabi, yang dimana nabi ini menyatakan bahwa Allah akan memisahkan kerajaan Israel yang berjumlah 12 itu, 10 diberikan kepada Yerobeam, 2 diberikan kepada keluarga Daud. Nah, kalau kita memperhatikan latar belakang Yerobeam yang saya katakan tadi, seorang budak dipercaya oleh Tuhan memiliki kemampuan untuk menjadi raja dan memimpin 10 suku, adalah hal yang sangat luar biasa, di mana Allah memberikan 10 suku yang lebih besar diberikan kepada Yerobeam. Pemisahan kerajaan Israel adalah hal yang dilakukan oleh Allah dan memberikan kepada Daud hanya 2 suku. Karena kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-8, keluarga Daud itu masih menjadi keluarga yang diperkenan oleh Allah. Nah, kalau kita memperhatikan dari keturunan Yerobeam, di sini kita bisa lihat bahwa Yerobeam mempunyai kesempatan untuk memimpin 10 suku. Dan di sini Allah telah menjelaskan di dalam ayat yang ke-7, dikatakan bahwa keluarga Yerobeam akan menjadi raja yang luar biasa kalau dia sungguh-sungguh menaati perintah Tuhan. Dikatakan, aku telah meninggikan engkau di tengah-tengah bangsa ini. Satu janji yang diberikan oleh Allah kepada Yerobeam merupakan satu kesempatan di mana Yerobeam akan memimpin menjadi seorang raja. Tetapi apa yang terjadi? Di mana Yerobeam tidak melaksanakan perintah yang Tuhan janjikan, bahwa Allah menjelaskan bahwa keluarga Yerobeam akan mendapat malapetaka sama seperti yang dialami oleh Rehabeam cucu Daud. Jadi kalau kita memperhatikan, janji Tuhan itu berlaku tetap sama bagi orang yang taat dan melakukan firman Tuhan, itu akan memperoleh berkat yang luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat ternyata Yerobeam tidak melaksanakan ketaatannya kepada Tuhan, di mana tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, justru dia melakukan perubahan.
Sejak dia menjadi seorang raja, dia memiliki satu ambisi yang lebih lagi. Kesempatan menjadi raja adalah hal yang sangat luar biasa. Tetapi ketika dia ingin lebih lagi, disinilah kita bisa melihat bahwa Yerobeam mulai menguasai kerajaan. Bukan hanya menguasai kerajaan, dia ingin duduk sebagai seorang imam. Jelas ini sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi Yerobeam memangku pemerintahannya kepada 10 suku Israel. Namun dia jatuh dan ia melupakan nasihat dari Nabi yang menyampaikan pesan kepada dirinya. Ketika dia memimpin kerajaannya, dia justru bukan dekat dengan Allah, tetapi semakin hari semakin menjauh dari Allah. Dan Tuhan sudah mengizinkan pemerintahannya akan digoncangkan dan kita bisa melihat akibat-akibatnya. Jaminan akibat dosa yang dibuat oleh Yerobeam adalah sesuatu tindakan yang sangat luar biasa karena membawa umat Tuhan melakukan penyembahan berhala dan tidak lagi taat kepada Allah. Inilah tindakan yang dilakukan oleh Yerobeam. Sehingga akibat-akibat dari tindakan inilah kita bisa melihat bahwa sungguh sangat mengerikan kejatuhan kerajaan yang dipimpin oleh Yerobeam. Kerajaan yang diberkati Tuhan, kerajaan yang menjadi besar, tiba-tiba menjadi kerajaan yang hancur, kerajaan yang runtuh, dan keluarganya yang pada akhirnya dilenyapkan. Keluarganya tidak dikenal lagi, dan kerajaan utara runtuh dan tidak dapat dipulihkan. Satu hukuman yang luar biasa. Jaminan dari akibat dosa itu sangat luar biasa dan tidak terpulihkan di dalam kehidupan Yerobeam. Di sini kita bisa melihat bahwa akibat dosa dijamin di dalam firman Tuhan, bahwa ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan satu hukuman yang jelas. Ada kesempatan untuk bertobat, namun dia tidak melakukan, justru dia mengeraskan hati. Ketika kita melakukan sesuatu secara langsung bertentangan dengan perintah Tuhan, memang tidak secara langsung Tuhan itu akan menghukum kita. Kita seringkali mungkin berjanji sama Tuhan. Kita mengelabui Tuhan dengan pikiran kita, dengan janji kita kepada Tuhan, dengan ucapan yang baik kepada Tuhan. Iya Tuhan, saya mau janji untuk memperbaiki diri. Namun kenyataannya tidak melakukan demikian. Terkadang kita juga mau berjanji untuk mengubah sikap kita menjadi lebih baik. Namun kenyataannya kita justru lebih jauh dari Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita melakukan tindakan yang bertentangan melawan perintah Tuhan, kita seringkali mengelabui diri kita. Lalu kita berpikir, Tuhan kan nggak menghukum secara langsung. Buktinya saya masih baik-baik saja. Itu adalah pemikiran kita yang mengakibatkan kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Semakin hari kita hidup di dalam bahaya dan akan merugikan kehidupan kita di kemudian hari. Di sini kita bisa melihat kehidupan Yerobeam sebagai kehidupan yang nyata, memperoleh jaminan akibat dosa, dihancurkan dan dilenyapkan segala keturunannya, dan kerajaannya tidak bisa berdiri lagi. Nah, kita sendiri kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang membuat kita untuk seringkali kita ini tidak taat adalah karena kita mengeraskan hati kita. Karena keinginan-keinginan hati kita tidak mengakui ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Karena kita merasa diri kita kuat, merasa diri kita hebat, seperti Yerobeam menjadi seorang raja yang besar, dia merasa hebat karena itu dia melawan Allah. Nah, di sini kita mau belajar dari kisah kehidupan Yerobeam, di mana seorang hamba dipakai oleh Tuhan menjadi raja, namun dia berubah meninggalkan Allah. Kita mau belajar bahwa ketidaktaatan Yerobeam menyebabkan dia harus dimusnahkan bersama dengan keluarganya, beserta dengan kerajaannya. Karena itu kita perlu mengakui ketidaktaatan kita perlu memohon kepada Allah untuk senantiasa mengampuni kesalahan kita, dosa kita, supaya kita memperoleh jaminan kebenaran dari Tuhan, jaminan pembebasan dari dosa kita, sehingga kita menjadi pribadi yang terlepas dari dosa, terlepas dari hukuman. Karena dosa selalu membawa kepada kita kepada akibat-akibat yang tidak baik. Akibat-akibat yang selalu menjatuhkan iman kita, akibat kita semakin jauh dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa belajar menaati perintah Tuhan, baik di saat kita diberkati Tuhan maupun saat kita masih dalam pergumulan, biarlah kita tetap taat di dalam hidup kita.
kepada Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa taat kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan tetap memberkati kami dan kami tetap memiliki kerendahan hati, di mana kami selalu taat kepada Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini untuk senantiasa mengakui di dalam setiap kesalahan dan dosa hidup kami, supaya kami terus mengalami pemulihan dan mengalami kemajuan di dalam iman kami. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Tuhan memberkati segala aktivitasnya, apapun yang dikerjakan boleh berhasil, dan Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dalam pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan memberikan kemenangan, kesembuhan, dan kebebasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.